Rusia ingin memperkuat, meleverage bargaining power-nya dia secara geopolitik terhadap Rusia dan Ukraina, plus terhadap negara Uni Eropa, gitu ya. Jadi yang sangat ditakutkan adalah ketika Ukraina ini gabung dengan NATO. Oke, Pak Adrian, kita cukupin ya promosinya. Kita mulai kepada acaranya sebelum Pak Joshua japri saya barusan. Oke, lanjut. Pak Adrian, silakan. Kita apa nih? Sebenarnya sih agak bingung nih apa ya. Bapak ngasih temanya mentang-mentang kita baru bikin artikel ini jadi ditembak nih. Sebenarnya kan kita udah tahu sebenarnya ini bukannya judul. Iya. Sebenarnya debat terbuka antara saya dan Anda nanti. Iya. Oke, lanjut Om. Angin dulu, nanti kita baru debat. Oke. Jadi selamat malam semuanya. Saya Adrian. Saya akan mencoba mengupas gitu ya apa yang lagi heboh di jagat maya sekarang. Cerita bahwa ada yang mau perang gitu ya, Ukraina dan Rusia. Sebelum lebih jauh, mungkin ada baiknya kita tahu historikalnya mereka itu seperti apa. Jadi buat rekan-rekan semua, panasnya hubungan antara Rusia dan Ukraina itu sebenarnya udah lama sekali gitu ya. Jadi dari tahun 91 ketika Uni Soviet itu pecah, bubar, akhirnya Ukraina ini menyatakan independence gitu ya. Dia terlepas dari Uni Soviet dan diakui oleh banyak negara. Hubungan antara Rusia dan Ukraina ini itu panas gara-gara perebutan daerah kekuasaan lah gitu ya. Jadi ditambah lagi si Viktor Yanukovych gitu ya, waktu tahun 2013 sempat menolak menandatangani perjanjian dengan European Union, EU, dan NATO pada tanggal 21 November 2013. Ini menjadi ketegangan yang luar biasa. Ketegangan ini kenapa sih gitu ya? Jadi si Rusia sendiri itu takut tidak bisa mengakses Laut Hitam, di mana Laut Hitam ini adalah salah satu jalur perdagangan yang dimanfaatkan oleh Rusia itu sendiri. Kalau pertanyaannya akan perang, ini agak susah gitu ya. Zaman sekarang rasanya kalau mau perang agak repot gitu ya, bukan kayak zaman dulu lagi perang terbuka. Tapi kalau kita mengamati kegiatan yang terjadi hari ini lebih ke cyber. Jadi Rusia ingin memperkuat, meleverage bargaining power-nya dia secara geopolitik terhadap Rusia dan Ukraina, plus terhadap negara Uni Eropa gitu ya. Jadi yang sangat ditakutkan adalah ketika Ukraina ini gabung dengan NATO, itu Rusia susah mengakses yang namanya Black Sea gitu ya, Laut Hitam. Jadi kalau menurut saya pribadi dan rekan-rekan setelah menelaah apa yang terjadi saat ini lebih ke geopolitik. Jadi Rusia ingin mempertahankan kedudukan dan posisinya biar lebih aman di jalur perdagangannya dia. Di satu sisi Ukraina yang sekarang dipimpin oleh Prime Minister yang sekarang itu kalau nggak salah komedian dia. Bukan dari politik manapun. Oke, namanya Denis Shmyhal ya. Koreksi kalau saya salah. Intinya dia lebih mementingkan kemajuan ekonomi Ukraina. Maka yang dia ambil adalah kebijakan yang memang menguntungkan dari si Ukraina sendiri. Gitu. Jadi yang terjadi hari ini adalah perdebatan di mana Rusia ini mau mengambil kekuasaan di Ukraina sendiri, dan bisa jadi ini hanya sekedar geopolitik untuk menaikkan leverage bargaining
dari si Rusia terhadap Ukraina serta Eropa gitu ya. Nah, maka dari ketidakpastian ini muncullah beberapa meme gitu ya, karena si Biden jadi ikut-ikutan membantu negara sekutu gitu ya. Ada yang cerita bahwa jangan-jangan nih Biden sama Putin nih lagi beli oil sama beli gold nih kayaknya gitu kan. Terus mereka telepon-teleponan, kemarin hari Jumat sempat rame gitu kan. Ternyata ada berita lagi hari Selasa kemarin kalau nggak salah bahwa Putin sudah menarik beberapa pasukannya dari perbatasan. Cuma tadi sore ada dari Pam Yau-chu ngasih kabar bahwa katanya bukan narik dari perbatasan, tapi memperkuat pembangunan militer gitu ya di beberapa kawasan perbatasan. Apapun itu yang terjadi, kita nggak ada yang tahu ya sebenarnya mereka ini mau perang atau enggak. Kalau kita sebagai pelaku pasar sebenarnya nggak peduli sih mereka mau perang atau enggak, karena untuk di Indonesia sendiri sebenarnya kita nih terkenal kan jadi sebagai negara non-blok ya. Harusnya tidak akan berimbas langsung, tapi pasti ada efeknya, cuma tidak direct lah. Kalau namanya tidak direct berarti impact-nya nggak akan sebesar kalau kita yang ikutan perang. Jadi saya bisa bilang ya hari ini Putin lagi berdoa nih, kira-kira dia dapat permission nggak dari Tuhan nih untuk nyerang atau enggak gitu ya. Kalau misalnya ditanya efek ke market apa, waktu tahun 2014 itu Rusia pernah nyerang Ukraina dengan permasalahan yang sama, tapi untuk mata uang Euro USD sendiri tidak terlalu berdampak. Memang berbeda dengan yang terjadi hari ini ya. Hari ini sangat pelik terkait dengan keuangan negara dunia, apalagi di Eropa. Mereka sekarang sudah mengalami inflasi yang cukup tinggi. Terus mereka harus berbenah dari recovery dari pandemi COVID ini. Terus musim dingin, terus harga oil dan gas yang terus melambung, batu bara juga naik terus. Jadi sebenarnya hari ini dan perang tahun 2014 kemarin memang kondisinya jauh berbeda. Maka kita tidak bisa bilang euro akan naik seperti yang tahun 2014 yang lalu gitu ya. Tapi apapun itu, hari ini euro punya data ekonomi yang terus membaik. Ada potensi dia akan rebound ke atas, tapi kalau misalnya memang perang kejadian, pasti di euro akan berdampak. Di GBP sendiri, jadi Boris juga ikut-ikutan gitu ya, karena memang tetanggaan dengan Eropa gitu, nggak mungkin Inggris nggak ikutan. Waktu kejadian 2014 pun GBP-nya bullish gitu ya, tidak ada koreksi sama sekali. Terus kalau dilihat dari US Treasury, kita kalau mau lihat dari kondisi di Amerikanya sendiri, apakah ini risk on atau risk off? Sebenarnya tidak terlalu terlihat bahwa ini mulai risk off. Dia hanya sideways aja US Treasury-nya gitu ya. Jadi ini lebih terpengaruh ke keadaan ekonomi Amerika saat itu. Jadi tidak terlalu berdampak terhadap safe haven yang ada. Terus bisa dilihat lagi gold tidak bergerak signifikan, naik. Mungkin ini harus dicek lagi waktu itu kondisi ekonominya seperti apa. Cuma rasa-rasanya tidak seperti yang dibicarakan di media gitu ya. Kalau dia mau perang, goldnya terbang katanya sampai ke 2100, atau kemarin ada yang ngomong sampai di angka 2000 gitu ya. Jadi gold ya being gold aja sebagai safe haven, tapi tidak semua uang lari ke gold. Bisa nggak naik lebih tinggi lagi dibandingkan dengan historical yang lalu? Sangat memungkinkan. Kapan itu terjadi? Ketika memang sudah terjadi perang perang fisik yang sesungguhnya gitu ya, yang kata orang ini perang dunia ketiga. Nah, di Japanese yen juga sama, bergeraknya sideways, nggak menguat juga nggak melemah, ya di situ-situ aja. Tapi yang pasti hari ini
karena Rusia itu sendiri adalah salah satu produksi terbesar oil yang ada di dunia, plus gas juga, dia menjadi katalisator untuk harga oil terus bertahan di atas angka $90 per barel. Nah, hal inilah yang sebenarnya dikhawatirkan oleh banyak pelaku pasar ketika misalnya Rusia benar-benar menjadikan ini perang, maka harga oil dikhawatirkan akan terus melambung tinggi. Karena kenapa? Karena suplai oil di dunia terhambat. Apalagi dengan hukuman yang dilontarkan oleh Amerika ketika Rusia menyerang Ukraina adalah embargo. Ketika di embargo, otomatis suplai oil di dunia akan berkurang, sedangkan demand-nya terus naik karena sudah recovery dari COVID, maka oil di kemungkinan bisa terus kuat di atas gitu ya. Terus kalau ada yang nanya apakah ini bisa sampai ke 100 atau 120 atau bahkan sampai di 140, jawabannya ya mungkin aja. Namanya market ya, kita nggak bisa ngomong harga cuma sampai di 100 gitu, harga cuma paling tinggi di 120, nggak ada yang tahu. Market akan merespon semuanya setelah semuanya terjadi. Jadi jangan buat signal sendiri, kalau nggak tahu mau masuk kemana, mending no trade.